Aptos, ini proyek yang lagi lumayan rame diomongin sama banyak orang. Karena yang pertama, ini proyek baru tapi investornya kebanyakan kelas kakap. Yang kedua, ini salah satu proyek yang bisa langsung listing di bursa-bursa besar. Yang ketiga, banyak orang cuan puluhan, bahkan saya baca juga ada yang sampai ratusan juta hanya dari airdropnya aja. Jadi wajar dong kalau hype-nya lumayan terasa. Saat ini lagi banyak yang lagi nunggu momen untuk pasang short. Tapi sebenarnya juga cukup banyak yang penasaran dengan proyek Aptos dan belum tahu prospek jangka panjangnya itu kira-kira akan seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan bahas dari mulai Aptos ini sebenarnya proyeknya apa, kenapa investornya itu pemain gede-gede, kenapa langsung masuk bursa besar, sampai potensi serta resikonya juga. Semua itu akan kita bahas setelah disclaimer yang satu ini. Aptos ini salah satu proyek yang berfokus pada pengembangan blockchain dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dinamakan Move. Ada lebih dari 350 orang yang mengembangkan blockchain Aptos dan salah satu petingginya adalah mantan penggarap proyek blockchain Diem besutan Meta. Blockchain Aptos termasuk ke kategori blockchain layer 1. Meskipun begitu, Aptos agak sedikit berbeda dengan blockchain layer 1 lainnya. Hal ini disebabkan karena Aptos menerapkan eksekusi paralel, memungkinkan pemrosesan lebih banyak transaksi sampai sekitar 160.000 transaksi per detik. Tetapi jika berdasarkan fase testnetnya, Aptos hanya mampu sekitar 130.000 transaksi per detik aja. Selain itu, Aptos dibangun berdasarkan prinsip skalabilitas, keamanan, keandalan, dan kemampuan untuk upgrade. Pada 15 Maret 2022, dengan pendanaan sebesar $200 juta dari Tiger Global, Cathy Haun, Multicoin Capital, Three Arrow Capital, FTX Venture, dan Coinbase Venture. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2022, Aptos mengumumkan kembali telah menerima investasi kedua yang mereka sebut dengan pendanaan seri A sebesar 150 juta US dollar dari FTX Venture, Jump Crypto, Apollo, Griffin Gaming Partner, Circle Venture, dan Superscript. Saya kutip dari Coin98, Aptos juga telah mengumumkan salah satu mitra besarnya, yaitu Google Cloud. Google Cloud Aptos gunakan untuk menyimpan data demi memudahkan validator menjalankan node jaringan. Sebab dengan Google Cloud, validator hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menginstal dan memulai node tersebut. Berikut ini adalah ekosistem Aptos yang saya dapatkan dari Coin98. Sewaktu Aptos masih testnet ya, belum mainnet. Di kolom deskripsi juga akan saya sertakan link untuk kalian lihat seberapa besar ekosistem Aptos sebelum mainnet kemarin. Melihat gambaran ekosistem Aptos, bisa dong kalau kita bilang sebenarnya Aptos sudah punya proyek-proyek terkemuka di sebagian besar area pentingnya. Kecuali kayak semacam di bridge atau jembatan ya. Tapi pada sebagian besar area DeFi yang dasar-dasar, Aptos sudah memilikinya termasuk DEX dan layanan pinjam-peminjam. Sebagian besar token Aptos, tepatnya sih sekitar 410 juta token ya, itu dipegang oleh Aptos Foundation. Dan sebagian kecilnya sekitar 100 juta token itu dipegang oleh Aptos Lab. Jadi lumayan gede sih menurut saya ya, hampir sekitar 51%-nya diyakini akan membanjiri pasar dengan jangka waktu sekitar 10 tahun ke depan. Dari gambar yang dibagikan, pihak Aptos memperkirakan mungkin ada lebih dari 1,5 miliar token APT pada tahun 2032 nanti. Menurut saya ada kemungkinan perubahan pasokan token APT karena pemegang token APT atau token Aptos yang melakukan staking atas token mereka ke validator untuk tujuan mengamankan jaringan dan mencapai konsensus dapat menerima hadiah staking. Hadiah staking itu dibagi lagi antara operator validator dan pihak staker serta tidak tunduk pada pembatasan distribusi. Saat ini tingkat hadiah maksimum dimulai pada 7% setiap tahun dan dievaluasi di setiap periodenya. Tingkat hadiah maksimum turun 1,5% per tahun hingga batas bawah sekitar 3,25% per tahun. Bagaimana dengan pembakarannya? Bagusnya token APT ini masih ada mekanisme pembakaran atau mekanisme burning dari biaya transaksi. Jadi jelas ya, pertumbuhan ekosistem di blockchain ini penting banget. Walaupun begitu, mekanisme pembakaran dari biaya transaksi ini juga akan ditinjau kembali di masa yang akan datang dengan pemungutan suara tata kelola secara on-chain. Dan tentu semua reward dan mekanisme reward juga dapat dimodifikasi melalui tata kelola secara on-chain. Kesimpulannya bagaimana? Aptos memiliki beberapa kelemahan. Pertama, Aptos bukanlah rantai EVM yang berarti ada kemungkinan agak lambat untuk berkembang.
Jadi saya sering kali mengatakan di banyak video saya sebelumnya, ketika suatu proyek memiliki kedekatan dengan EVM, biasanya proyek tersebut akan cepat perkembangannya. Sebab EVM adalah sebuah alat yang sudah mapan yang banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi yang bersifat desentral di luar sana. Sehingga rantai EVM ataupun integrasi dengan EVM dipercaya akan memudahkan suatu proyek berkembang dengan cepat. Yang kedua, Aptos menggunakan bahasa pemrograman Move. Ini akan menyebabkan banyak kesulitan bagi pengembang baru yang ingin mengembangkan proyeknya di Aptos. Sehingga pengembang yang menggunakan Aptos harus dihadapkan pada seperangkat alat yang terasa sangat baru yang dapat jadi penghalang besar untuk penggunanya. Karena kelemahan ini juga jelas akan menyebabkan lebih sedikit pengguna yang menggunakan Aptos. Kekurangan yang ketiga, sebelum mainnet, Aptos dipercaya mampu menangani sampai dengan 130.000 transaksi per detik. Tetapi setelah mainnetnya, ternyata Aptos hanya mampu menangani sekitar 4 transaksi per detik aja. Tentu ini masih di bawah Bitcoin. Paling tidak, kabar ini tuh masih sampai ketika video dibuat ya. Saya rasa pasti masalah mengenai TPS atau transaksi per detik ini akan segera diperbaiki. Dan masih cukup wajar ketika mainnet ada masalah yang muncul. Tetapi kelemahan-kelemahan tersebut terasa tertutup buat saya karena Aptos memiliki kecepatan transaksi yang sangat cepat, sekitar 130.000 transaksi per detik jika sudah diperbaiki seperti target awal. Nah, hal ini artinya jika sudah diperbaiki, Aptos akan lebih cepat dibanding Solana yang hanya sekitar 65.000 transaksi per detik aja. Kemudian juga banyaknya venture capital besar yang masuk membuat proyek ini tampak menjanjikan. Tentu dengan pemikiran bahwa venture capital tersebut juga sangat selektif dalam memilih proyek karena tujuan akhir dari investasi venture capital itu berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi ingat tetap saling respect ya.